Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pada waktu Anda mendengar suara gembala ini, kita sedang akan memasuki pesta besar tahun ini, Kingdom Leadership Conference 2024. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini lanjutannya, yaitu tentang seorang pengusaha bernama Philemon. Dan puji nama Tuhan, di mana payung besar di mana kita berada itu Gereja Bethel Indonesia, bisa melatih pengusaha profesional untuk melayani Tuhan. Bukan cuma yang lulusan seminari atau sekolah teologi apapun. Saya mau sampaikan kepada Anda bagaimana Philemon ini dan istrinya Apphia, artinya fruitful, dan putranya bernama Archippus, mereka satu keluarga melayani jemaat di rumah mereka sendiri. Karena itu tema kita bulan lalu adalah punya pengaruh dalam keluarga. Kita lihat pengaruh daripada Philemon dan dari istrinya juga, di mana putranya, kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Archippus ini menjadi a teacher, menjadi pengajar di jemaat itu. Berarti dia adalah ketua pemuda mungkin di situ, karena dimulai di rumah mereka. Karena itu saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan sederhana, buka rumahmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat di desa kecil Betania, yaitu ada seorang wanita bernama Marta. Bukan setelah membuka hati, dia membuka rumahnya. Dia punya saudari bernama Maria yang legendaris itu, dan Lazarus, saudara laki-lakinya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa kita punya pengaruh di keluarga? Apa keluarga kita semua mengikut Tuhan? Baru-baru ini ada berita buruk gampang tersebar ya. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang sangat world renowned. Teman saya juga, saya sering menerjemahkan dia, dituntut cerai oleh istrinya kedua kalinya. Dulu pernah dituntut cerai, anugerah Tuhan dinikahkan kembali. Tapi ini kemudian dituntut cerai di pengadilan untuk kedua kalinya. How sad, begitu menyedihkan. Karena itu ukuran pada pelayanan bukan besarnya congregation atau jemaat yang dipimpin, atau betapa terkenalnya saudara, tetapi pengaruh kita di dalam rumah. Dan juga baru setelah itu kepada jemaat dan kepada komunitas. Firman Tuhan mengatakan Philemon ini terkenal beberapa hal. Yang pertama, yaitu keteladanan. Kedua, kasih kepada orang-orang kudus. Dan satu lagi, dia selalu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Paulus adalah bapak rohaninya. Dan juga terkenal dengan kasih pada semua orang kudus. Dan keteladanan, bukan cuma itu, tapi juga ketaatannya. Rasul Paulus berkata, aku selalu bersyukur, bergembira kalau aku berdoa buat kamu.
Apakah orang bergembira kalau berdoa tentang kita? Karena keteladanan daripada Filemon, maka berdirilah jemaat Kolose. Ya, kalau saya membaca jemaat Kolose, jemaat Efesus, itu jemaat-jemaat yang sangat-sangat dewasa dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap daripada Anda bisa berpengaruh pertama dalam keluargamu, karena ukurannya anak-anakmu jadi apa. Yang kedua, bisa berpengaruh kepada jemaat di mana kita bergabung, dan satu lagi nanti kepada masyarakat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda. Baca surat kiriman Rasul Paulus kepada Filemon dan kepada jemaat di Kolose, and be inspired. God bless you. Amin. Amin. Shalom RGCC. Kurang kencang. Shalom RGCC. Merdeka. Merdeka. Kok lemah sekali? Merdeka. Merdeka. Oke, kita kemarin merayakan 79 tahun negara kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai, karena anugerahnya menyertai negara kita sampai hari ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua, adik-adik Rocky, mari kita berdiri semua. Kita mau baca di Roma 6 ayat 15 sampai 18. Ini perikopnya tentang 2 macam perhambaan. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau dari renungan dari beberapa bulan yang lalu, dikatakan bahwa kita semua ini adalah hamba. Tapi hambanya kita hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita bersyukur bahwa dibilang dulu memang mungkin kita hamba dosa. Dulu kalau misalnya diriletkan sama Indonesia, kita dulu di bawah penjajahan. Kita hamba. Waktu kita dimerdekakan, kita Indonesia merdeka, apakah kita akan menjadi seenaknya? Tentu tidak. Kita akan memberi inovasi yang baik. Kalau dibawa ke gospel centernya, ke gospel connectionnya, kita yang dulunya hamba, yang hamba dosa, upah kita adalah maut. Tapi saat kita telah dibenarkan, kita menjadi hamba kebenaran, kita bahkan dibilang di sini bahwa apakah kita akan tetap berbuat dosa sekalipun kita sudah dibenarkan? Sekali-kali tidak. Walaupun kita di dalam menjadi hamba kebenaran, kita akan melakukan setiap rutinitas ini, kita akan melakukannya dengan motivasi yang benar, dengan pikiran yang benar bahwa kalau hari ini kita bukan lagi Tuhan merdekakan aku dari keuanganku, Tuhan aku merdekakan aku dari kesehatanku, Tuhan merdekakan aku dari pekerjaanku. Kemerdekaan yang paling besar yang tidak dapat diberikan siapapun adalah kemerdekaan yang telah diberikan oleh Sang Pahlawan Agung kita, Yesus Kristus. Yang membebaskan kita dari maut, yang membebaskan kita dari dosa, yang tidak ada satu manusia pun bisa menyelesaikan masalah dosa itu. Karena itu biarlah kita menyembah Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang kita ibadah, bahwa Tuhanlah pahlawan agung kita yang berperang menggantikan kita. Kita tidak berbuat apa-apa, kita dimerdekakan oleh karena darah Kristus. Di sini
ku abdikan padamu negeriku adil. Mari kita ucapkan berkat bagi bangsa kita yang telah dianugerah oleh Tuhan kita. Jayalah negeri. Kami mengucapkan shalom untuk negara kami. Bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Indonesia, tanah kelahiranku, yang indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi negeriku. Jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku
Sungguh besar, sungguh mulia apa yang telah Engkau kerjakan buat setiap kami, untuk bangsa kami. Thank you Lord. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaib dan besarlah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari serukan bahwa Dia yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya, sebab hanya Engkau Tuhan yang adil dan benar. Thank you Lord. Jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Kudus, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Mari sorak-sorai bagi Kristus Yesus yang telah menang mengalahkan maut. Thank you Lord. Terima kasih buat kemerdekaan yang sejati yang Tuhan telah berikan pada setiap kami. Karena Engkau bangkit, kami boleh ada di tempat ini berkumpul bersama-sama. Di dalam nama Yesus yang siap merayakan kelepasan kemerdekaan yang dari Tuhan, katakan amin. Tiba saatnya
kita more. Sebab kita tahu kita dipilih bukan karena kehebatan kita, bukan karena performa kita, bukan karena prestasi kita, tapi karena darah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, param param. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Oke, mari kita undang adik-adik Rocky untuk maju ke depan bersama dengan kakak-kakaknya. Ayo adik-adik Rocky. Ya.
Lo. Oke. Oke, mari kita memberkati adik-adik Rocky. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus buat kasih karunia yang Kau berikan buat adik-adik Rocky. Terima kasih Tuhan bahwa sejak semula Engkau memilih mereka, Kau mengasihi mereka. Bahkan kasih-Mu Engkau tunjukkan melalui Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini sekalipun kami mengingat kemerdekaan Indonesia, kami juga mengingat bahwa adik-adik Rocky ini telah dimerdekakan dari dosa. Karena oleh kematian dan kebangkitan-Mu, mereka pula menjadi anak-anak yang telah dimerdekakan dan dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, kehidupan mereka bukan hanya disertai oleh Tuhan, tapi kehidupan mereka benar-benar ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah takut dan khawatir akan masa depan mereka, karena kami percaya Yesus menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memberkati adik-adik Rocky buat ibadah hari ini. Mereka boleh berjumpa dengan Kristus sendiri, melalui permainan, melalui pujian, melalui firman Tuhan yang dibagikan. Mereka boleh melihat bahwa betapa Yesus sangat mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong Roh Kudus untuk setiap guru-guru Rocky hari ini yang mengajar. Kami percaya pimpinan Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap guru-guru Rocky, menolong mereka untuk boleh mengajarkan Injil yang menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati adik-adik Rocky dengan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, pengumuman sebentar ya. Kalau dulu kan waktu zaman perjuangan kan merdeka atau mati gitu kan. Kalau hari ini kita merdeka dan hidup karena Kristus. Amin. Oke, pengumumannya sangat penting. Tolong didengarkan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk kelas equip class. Ya, kita akan ada equip class. Suaranya kok seperti saya lagi di pantai mendengarkan musik yang sayu-sayu ya, nggak ada sorak-sorai di sini. Kita akan ada equip class tanggal 10 September. Jadi ini adalah lanjutan dari kelas Exalt. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini bukan bendera ini ya. Ini pengumuman saya kasih di sini ya supaya bisa melihat semua. Kita punya spiritual journey singkat ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada yang tahu visinya Rock apa? Yang mengaku gereja Rock, to be Rock, menjadi Rock, representative of Christ Kingdom. Ada yang melongo, oh iya toh, saya beritahu kalau gitu ya. Visi itu tujuannya, benar ya? Dan kita punya misi, ya kan? Gereja lokal kita Rock ini punya misi dari Bapak Gembala kita. Apa misinya? Yang pertama, exalting the Lord, meninggikan Tuhan. Kita di sini awal ini adalah engage. Kalau kita jemaat baru, mungkin ada teman-teman yang baru engage dulu, kenalan dulu, build relationship dulu dengan teman-teman yang lain, benar ya? Yang kedua, exalt. Kita ada kelas exalt, itu sudah dilakukan di 6 bulan yang kemarin ya. Buat teman-teman yang belum, oh saya baru mau ikut, tunggu tahun depan. Kita akan buka kelas baru di awal tahun ya, tunggu itu untuk exalt. Hari ini kita ke depan 10 September akan ada kelas equip. Karena misi yang kedua adalah apa? Equipping Kingdom Leaders. Kita memperlengkapi para pemimpin kerajaan. Kita mau diperlengkapi untuk kita dijadikan pemimpin. Jadi dimuridkan bukan hanya jadi murid terus, kita juga harus memimpin untuk memuridkan kembali. Nangkep ya? Baru yang ketiga kita ada apa? Misinya expanding the kingdom. Makanya nanti kita setelah kelas equip, tahun depan juga akan ada kelas expanding, tapi kita akan rolling lagi. Nanti exalt, equip, expand. Bisa mengerti ya?
Jadi pantengin terus IG-nya RGCC, pengumumannya, ibadah dan sebagainya supaya nggak ketinggalan kelasnya. Anda bisa mendaftar nanti di Gembala Komsel masing-masing, karena ini kelas Exalt, jadi kelas Equip khusus yang sudah lulus Exalt. Bagi yang belum ikut kelas Exalt, mohon sabar ya, ikut dulu, engage dulu, ikut kegiatan-kegiatan RGCC yang lain. Tahun depan kita akan adakan kelas Exalt. Itu yang pertama pengumumannya. Tanggal 10 September pendaftaran bisa melalui Gembala Komsel, free, tidak dipungut biaya, dikasih makan malam. Kurang enak apa saudaraku? Kenyang jasmani dan rohani. Apalagi anak-anak kos tempat ini ya, pasti itu ya. Iki enak iki wis ya, cocok iki pasti gitu ya. Oke. Kita nanti lokasinya ada di Malang Creative Center jam 6.30, 18.30. Kita makan malam dulu, jam 7 kita mulai kelasnya. Karena jam 9 kurang 5 kita harus selesai, tutup kelasnya, jam 9 kita lapor ke bagian resepsionisnya. Ya, jadi kita harus on time di sini. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua tidak kalah penting pengumuman yang lain, untuk ibadah RGCC, ibadah raya RGCC minggu depan tanggal 25 Agustus, jamnya berubah khusus minggu depan. Karena kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior dari Rock Malang, yaitu Bapak Roni Daud Simeon. Beliau dari Jakarta, khusus datang melayani 3 gereja, 2 kabupaten 1 kota saudaraku. Makanya lintas kabupaten dan kota ini kita harus geser waktunya supaya tidak terlambat. Khusus minggu depan jam 11 siang di tempat ini ya. Jadi jangan sampai salah ya, tapi salah pun nggak apa-apa, kepagian nggak terlambat ya. Jadi bagus lah lebihan gitu ya. Jadi bisa diinfo ke teman-teman, tetangga, mantan, dan juga yang lainnya juga boleh diinfo semua untuk menghadiri ibadah minggu depan ya. Kemudian yang terakhir, kita juga ada KGC Fellowship. Ini buat orang-orang muda tempat ini. Saat ini range umurnya atau usianya adalah di antara SMP sampai kuliah. Kalian boleh ikut join di tempat ini. Jadi saat ini kami nggak punya yang namanya ibadah KGC untuk orang-orang muda, tapi ini lagi cikal bakalnya. Kami sedang mengumpulkan semua, kita fellowship di kafe di tempat ini. Biasanya ini adalah sudah ketiga kalinya ya, benar ya. 2 kali kita di kafe. Ini nanti bertempat di Malang Creative Center tanggal 31 Agustus 2024, bukan 2025 ya, jangan salah loh ya, nanti tahun depan nunggu. Jadi 2 Sabtu lagi ya, tempatnya di Malang Creative Center, jamnya tertera di situ jam 6 sore. Ini sama saudaraku, teman-teman ya, orang-orang muda tempat ini, mana yang mahasiswa, mana yang SMA boleh lambaikan tangan. Nah, kalian harus hadir, nggak usah yang pura-pura yang sudah kelihatan tua, brengosen sudah kelihatan kok, nggak usah Pak, nggak usah bohong-bohongin ya, sudah kelihatan dari sini. Silakan hadir jam 6, ini sama saudaraku, dikasih makan free, nggak bayar ya, tidak dipungut biaya sepeser pun, Anda cukup datang tempat ini dan kita bersuka cita bersama. Amin. Itu singkat pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hore, dicatat ya tanggal-tanggalnya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Lagu ini translate ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mari sama-sama sambil kita bernyanyi, kita merenungkan setiap kata-katanya. Thank you Lord buat kasih karunia-Mu. Kami nanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Tuh genapi
Dia yang mati telah bangkit, seluruh surga terkagum. Bapa yang datang pada Bapa diselamatkan, dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya tak bertekuk tak sirna. Oleh darah dan damai, di dalam Dia aku bebas. Oleh karena Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Allah Tritunggal yang menyelamatkan kita. Terima kasih buat Injil-Mu yang membuka hati kami. Kami puji Engkau. Puji Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita ingat kembali siapa kita di hadapan Tuhan. Kita yang adalah manusia yang berdosa. Maut seharusnya menjadi bagian kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, begitu besar kasih Allah atas kehidupan kita, maka Dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, mati di kayu salib, dan menjadikan kita yang seharusnya mati bisa hidup bersama-sama dengan Dia, bisa hidup bersama-sama dengan kuasa kebangkitannya. Dan kita hidup karena
karena perkenanannya. Maka bukan lagi kita yang hidup, tapi Dia yang hidup di dalam kita. Biarkanlah pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Kasih Kristus yang telah mati menebus dosa kita itulah yang menjadi kekuatan dan dasar kita untuk berharap. Untuk berdiri kokoh teguh di tengah setiap kondisi permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan percaya bahwa kasih-Nya cukup bagi kita. Kebenarannya membebaskan kita. Dan kita hidup dengan penuh iman percaya. Kasih karunia, kuasa, damai sejahtera Kristus itu menjadi bagian kita dan kita hidup karena perkenanannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Biarkanlah Tuhan Engkau berbicara setiap pribadi lepas pribadi. Nyatakan isi hatimu dan berikanlah jawaban Tuhan untuk setiap hal yang pada saat ini mungkin menjadi pemikiran, kekhawatiran, ketakutan. Dan melalui kebenaran firman-Mu, jiwa roh kami bisa dibebaskan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa firman yang diberitakan adalah kasih kuasa karunia-Mu. Roh Kudus ambil alih segala sesuatunya, pikiran, perkataan, semua yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini, biarkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita pekikan dengan penuh semangat, merdeka. Oh, tangannya dikepalkan, wah di kanan gitu ya. Kita pekikan, kita bersama-sama katakan merdeka, merdeka, merdeka. Yes, gitu ya. Siap. Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Oke, mari kita katakan Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu ini mungkin kalau Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya ada di lingkungan RT, RW, sekolah, kampus, semuanya lagi penuh hype of Independence Day of Indonesia. Wih, tahun keberapa Indonesia sudah merdeka? 79 tahun. Wah, itu seharusnya usia yang sangat matang begitu ya. Untuk sebuah bangsa, suatu bangsa terus ada di dalam kemajuan baik itu teknologi, sumber daya manusia dan sebagainya. Dan kita harus bangga ada di tanah Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, wah nyanyi, wah panjang nanti. 18 Agustus tahun 45, kemarin hari kemerdekaan kita. Kan kalau biasanya kemarin 16 Agustus ya, karena sekarang 18 Agustus. Nah, sharing pada pagi hari ini adalah liberated by the truth. Wah, jangan salah ya, truth. Wah, the truth, liberated by the truth. Kemerdekaan dimerdekakan oleh kebenaran. Dimerdekakan oleh kebenaran. Kalau kita boleh merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia, apakah sebagai seorang warga negara Indonesia kita benar-benar sudah merdeka? Wah, panjang ini ceritanya, gitu kan? Wah, banyak sekali perdebatan. Ya, kita secara yudikatif, ya pokoknya secara hukum negara kita memang sudah merdeka. Tetapi ketika kita berbicara bahwa kemerdekaan itu merupakan suatu kebebasan, wah, maka banyak sekali hal yang perlu kita pikirkan. Ternyata kita enggak sepenuhnya merdeka. Bahkan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri kita belum merdeka. Nah, ceritanya kita akan membahas kemerdekaan secara lebih lanjut lagi. Kita mau membaca dari Yohanes 8. Boleh enggak
dimunculkan. Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Kecil kali loh. Oh enggak ya, memang di sini kecil ya, di situ ternyata besar. Oke, mari boleh kita baca bersama-sama ya. Para laki-laki boleh membaca yang ayatnya yang genap, ayat ke-30. Kami para wanita membaca yang 31. Meskipun biasanya yang laki-laki ganjil, kami wanita menggenapi gitu kan. Nah, tapi sekarang enggak apa-apa lah, namanya sesuatu yang berbeda. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Silahkan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Tetapi anak Haleluya. Merdeka. Ois. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita bahas ya, ini kita baca dari kitab Yohanes atau kita biasa kenal dengan Injil Yohanes. Nah, di ayat yang ke-30 ini tiba-tiba ya ngomongnya gini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, ini pasti tidak akan pernah lepas dengan pembahasan dari pasal-pasal sebelumnya. Apa sih yang sebenarnya dikatakan Yesus sampai kok orang-orang itu percaya? Nah, kalau Bapak Ibu, Saudara semuanya membaca keseluruhan dari kitab Yohanes, kita akan tahu bahwa kitab Yohanes ini adalah kitab atau Injil yang menceritakan tentang identitasnya Yesus, penyataan dirinya Yesus. Jadi kalau mau dibaca siapakah Yesus, bagaimanakah pengajarannya, nanti kita juga akan tunjukkan gitu ya, kira-kira hal apa saja sih yang sebenarnya disampaikan Yesus melalui Injil Yohanes ini. Jadi secara kontekstual Injil Yohanes ini memang berbicara tentang penyataan Yesus tentang dirinya. Sehingga ketika kita lihat historicalnya bagaimana sih pernyataan Yesus di Yohanes 8 ini bisa terjadi, ini dimulai dengan konteksnya pada saat itu bangsa Israel sedang merayakan perayaan Pondok Daun. Nah, kalau mereka menyebutkannya adalah ini kan salah satu dari 3 perayaan besar gitu ya di sana, yaitu Sukot begitu. Apa sih perayaan Pondok Daun itu? Perayaan Pondok Daun itu adalah perayaan di mana bangsa Israel ini sedang mengenang begitu. Mengenang perjalanan mereka itu ketika berada di tanah Mesir, untuk keluar dari tanah Mesir begitu. Sampai pada akhirnya mereka dapat kembali ke tanah perjanjian. Jadi ini situasi di mana melo-melonya bangsa Israel begitu. Karena mereka tahu bahwa dalam perjalanan mereka sampai pada saat itu bukan suatu hal yang sederhana. Mereka mengalami bagaimana padang gurun itu begitu menyeramkannya begitu. Jadi mereka merayakan itu untuk mengingat betapa baiknya Tuhan. Dan mereka pun mempercayai bahwa itu adalah salah satu penyataan di mana bangsa Israel itu memiliki tempat khusus di hatinya Tuhan, bangsa pilihan. Nah, ketika proses itu dilakukannya itu tidak sehari 2 hari, jadi mereka melakukannya selama 7 hari. Nah, Tuhan Yesus mengambil kesempatan itu untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan pengajarannya, prinsip-prinsipnya. Dan saya pikir ini luar biasa. Tuhan Yesus pada saat itu tahu ada opportunity nih yang dia bisa ambil. Dan ini sangat relevan sekali ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan misi kerajaannya bahwa dialah satu-satunya pembebas. Jadi ketika pernyataan ini, kejadian ini terjadi,
Tuhan Yesus mengambil kesempatan itu untuk mengajar di bait suci. Dan kita tahu sebelum-sebelumnya bahwa bait suci itu dihadiri oleh banyak orang. Baik itu ahli Farisi, orang-orang awam, ataupun orang-orang yang pada awalnya itu memang sudah belajar tentang kebenaran hukum Taurat. Jadi secara kontekstual ini berbicara di hadapan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, disampaikan bahwa ternyata banyak orang percaya kepadanya. Berarti ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa, saya menangkap bahwa ternyata inilah adanya suatu kuasa pengajaran yang membawa dampak. Berarti pada saat itu Tuhan Yesus bisa menjelaskan secara gamblang maksud hati Tuhan kepada jemaatnya. Dan pada akhirnya orang menjadi percaya. Saya berpikir kadangkala ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, ada satu poin penting yang seharusnya memang kita harus terapkan. Pertama, ya harus jelas, clear. Apa sih pengajaran yang kita mau ajarkan? Dan bagaimana kita bisa mengajarkan pengajaran itu dengan baik kalau kita tidak menguasai materi yang ingin kita ajarkan. Jadi mau nggak mau sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain kita belajar terlebih dahulu. Dan sebelum kita belajar terlebih dahulu pasti ada keinginan dong yang muncul dalam diri kita untuk mempelajari sesuatu. Kadangkala ketika kita berbicara tentang pengajaran itu hanya berupa informasi bisa jadi, pengetahuan bisa jadi, atau motivator yang pada akhirnya membawa kita untuk lebih mendalami sesuatu lebih dalam lagi dan memberi dampak kepada kehidupan kita. Nah, kenyataannya di Injil Yohanes 8 ayat ke-30 ini bahwa pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat itu membawa orang percaya kepadanya. Nah, kemudian di ayat yang ke-31 dikatakan bahwa maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Penekanannya adalah tetap dalam firman-Mu dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Beberapa waktu yang lalu kita diskusi gitu ya, ada perikop juga firman Tuhan yang disampaikan berbicara tentang murid. Murid sejati dan murid yang palsu. Ya kan? Ko Alex ya yang sharing tentang hal itu. Tentang bagaimana sekarang orang, Kodev atau Ko Alex? Ya, oh Kodev, I'm so sorry Kodev. Kodev, wah nanti disclaimer, maaf. Kamu benar-benar adalah muridku kalau kau tinggal di dalam firmanku. Tetap dalam firmanku, menjadi murid Kristus berarti tidak hanya percaya secara sesaat, tetapi juga hidup menurut prinsip-prinsip dan ajarannya secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengakui saja secara verbal di awal, tetapi kita dituntut untuk menghidupi apa yang diajarkan. Dan otomatis ini bukan suatu hal yang instan. Sekarang percaya, sekarang mengerti, sekarang menghidupi. Tidak, tentu saja segala sesuatunya melalui proses. Orang belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Proses belajar banyak. Bisa otodidak, bisa karena orang lain, bisa juga dengan resource-resource yang ada. Tetapi ada usaha di mana orang untuk mengerti sesuatu, ada usaha dalam dirinya untuk belajar. Nah, tetap dalam firmanku, benar-benar adalah muridku. Jadi ini merujuk kepada murid yang sejati dan bukan sekedar fans. Murid yang sejati dan bukan murid yang palsu. Kalau kemarin sempat dibahas juga, perbedaan antara fans dan murid sejati Kristus itu sebenarnya juga gampang untuk bisa dilihat dari komitmen yang pertama.
Apakah ketika kita melihat pribadinya Kristus, kita terpesona sesaat? Ketika kita terpesona, wah langsung, aku terpesona melihat sari-sari wajah. Ya. Nonton Passion of the Christ, wah begitu dalamnya, begitu syahdunya, nangis Bombay dan sebagainya. Namun ya itu hanya sebatas emosional belaka di awal. Ataukah kita pada satu fase memiliki komitmen untuk mengikuti ajarannya? Bagaimana kita bisa mengikuti ajarannya kalau kita tidak pernah belajar tentang ajarannya? Hubungan hanya sekedar tahu ataukah memiliki intimasi? Hanya sekedar tahu secara ilmu pengetahuan bahwa Yesus itu adalah Raja, Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Atau kita benar-benar memiliki hubungan di mana kita meresapi itu, menghargai itu, dan pada akhirnya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita bahwa kita sudah dimenangkan dan kita memiliki kuasa hanya di dalam Dia. Transformasi, perubahan. Ketika kita hanya fans, kita akan mengagumi karyanya, kita akan mengagumi apa yang sudah Dia buat, kita akan mengagumi sosoknya, tapi hanya sebatas itu. Ketika kita mau menghidupi karya penebusan Kristus di kayu salib, maka ada perubahan di dalam diri kita. Perubahan akal budi, pikiran, tindakan, perbuatan, di mana mau tidak mau orang akan melihat itu. Kadang-kala kita tidak bisa merasakan perubahannya, tetapi orang lain bisa. Wah, kamu kok jauh lebih sabar, kamu kok jauh lebih bersyukur, kok wajahmu kelihatan cerah aja ya gitu. Itu sesuatu yang mungkin kelihatan simple, tapi kenyataannya terjadi. Bahwa transformasi pengenalan kita di dalam Kristus itu terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanggung jawab. Mau tidak mau ketika kita berbicara tanggung jawab itu ya bayar harga. Apa ya gampang, apa ya murah? Enggak. Apakah itu instan? Tentu tidak. Ketika kita berbicara tentang funds, mungkin ketika kita dihadapkan kepada masalah pergumulan, ya kita lebih baik tinggalkan saja. Kita cari saja funds lain yang idola lain yang tidak membutuhkan pengorbanan begitu. Ya kan? Enggak perlulah kita itu sampai berdarah-darah begitu. Tapi ketika kita ini tahu bahwa kehidupan kita sebagai murid yang sejati itu serupa dengan Kristus, di mana kita diproses setiap hari, setiap saat, di tengah-tengah kebahagiaan, kesedihan, berkat, ataupun tantangan, penderitaan, dan semuanya itu pasti tidak jauh dari rancangannya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau semuanya itu ada di dalam kontrol dan kendalinya Tuhan, seharusnya ya kita mau ambil bagian kita. Seorang murid yang sejati pasti mau mengambil tanggung jawab di dalam pertumbuhan imannya. Nah, tadi disampaikan, gereja kita itu punya hashtag nih loh, Home for the Imperfect. Home for the Imperfect itu berbicara bahwa kita ini manusia yang berdosa, tak ada yang sempurna. Mau berharap orang-orang di sebelah kanan kirimu sempurna, impossible. Itu tidak mungkin. Tetapi yang menyatukan kita adalah pengertian bahwa kita itu hidup karena perkenanannya Tuhan, karena Dia sudah menebus kita, dan kita mau bertumbuh bersama-sama. Imperfect bukan menjadi suatu hal yang akhirnya membawa kita kepada pembiaran dan juga kompromi. Nah, aku ya sudah begini kok, terimalah aku apa adanya, namanya aja aku manusia yang berdosa. Tetapi kita bersama-sama di sini itu mengenal namanya kebenaran. Kita bersama-sama menjadi murid yang sejati. Berarti apa? Ya mau berkomitmen, punya intimasi, mau diubahkan, mau ambil tanggung jawab. Buat dirimu sendiri ataupun di dalam komunitas.
Kita menyatukan hati di situ. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya komunitas, belum punya rumah rohani, yang mau bersama-sama bertumbuh, we welcome you here. Tepuk tangan bersama-sama. Wah, Anda tidak sendiri, Anda bukan orang asing, Anda adalah keluarga. Jadi kita di tempat ini sangat terbuka untuk bersama-sama bertumbuh gitu ya. Kan tidak sempurna memang, tetapi kita sama-sama bertumbuh untuk serupa dengan Kristus. Apakah tidak mungkin ada konflik? Oh, tentu saja bisa. Gitu. Karena apa? Ya karena kita kecenderungannya masih manusia yang berdosa. Tetapi komunitas membawa kita untuk ada di jalan yang benar. Siapa yang kuat dia akan menopang. Siapa yang rohani dia akan menegur dengan kasih. Itu akan muncul ketika kita ada di komunitas. Kalau kita sendirian, mana mungkin? Ya hiduplah di gunung dan juga di pucuk gunung begitu. Tapi kan kita makhluk sosial, kita masih membutuhkan orang lain untuk bisa bertumbuh bersama menjadi seorang murid yang sejati. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengetahui kebenaran, kebenaran di sini merujuk pada pengertian yang mendalam dan komprehensif. Bahasanya itu kayak, wah apalah itu Kak. Tentang siapa Kristus dan ajarannya. Jadi ini bukan hanya pengenalan yang sifatnya itu di permukaan. Tetapi sesuatu yang memang sifatnya kompleks. Sifatnya ini komprehen. Sifatnya ini menyeluruh. Pengetahuan ini melampaui pengetahuan intelektual saja. Dan mencakup pengetahuan pribadi dengan Kristus. Nah, berbicara tentang mengetahui kebenaran. Apakah kembali tadi seperti tadi ya, kita sempat senggol sedikit tentang mengetahui kebenaran. Apakah kebenaran itu hanya akan sekedar sebagai knowledge, pengetahuan begitu maksudnya, atau kebenaran itu akhirnya muncul sebagai desire, hasrat untuk mengetahui kebenaran. Orang ya kemarin sempat diskusi begitu ya dengan Kodif tentang bagaimana sih orang itu berubah, proses seseorang itu berubah. Banyak ilmu pengetahuan dan juga karena saya seorang guru ini ya, biasanya sebelum memberikan ujian kepada siswa, ulangan lah, tes dan sebagainya, pasti prosedur awalnya adalah penjelasan materi, begitu kan. Pasti menjelaskan materinya itu apa, kemudian diberikan contoh-contoh soal, diberikan latihan, kemudian untuk melihat apakah murid ini sudah paham, maka diberikan ujian. Kalau ujiannya ternyata gagal, berarti ada dua kemungkinan. Penjelasannya kurang jelas sehingga harus dilakukan penjelasan ulang, sehingga si anak bisa jauh lebih paham, atau karena memang dalam tanda kutip kapasitas anak untuk bisa menangkap itu kurang, sehingga si anak perlu diberikan latihan ekstra. Baru setelah itu si anak bisa passing the grade, bisa lulus KKM. Namanya lulus KKM berarti kan lulus standar toh, berarti ada minimal hal yang bisa dikuasai si anak. Kalau kamu expert, kamu punya tuntutan lebih, mungkin tuntutannya lebih, tapi at least minimal penguasaan itu harus dikuasai. Nah sekarang pertanyaannya adalah kebenaran seperti apa yang minimal kita itu harus kuasai berkaitan dengan kebenaran di dalam Kristus. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa Injil Yohanes itu adalah Injil yang menyatakan tentang siapa Yesus. Penyataan Yesus tentang dirinya. Aku adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Nah nanti bisa dibaca. Aku adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah pintu. Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Aku adalah gembala yang baik. Yohanes 10, 11 sampai 14. Aku adalah anak Allah. Penyataan Yesus tentang dirinya. Yohanes 10 ayat yang ke-36. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku adalah pokok anggur yang benar.
Yohanes 15 ayat yang pertama. Apakah pengetahuan-pengetahuan ini, dan saya pikir ini adalah ayat-ayat yang sangat sering menjadi bahan khotbah. Roti hidup, bahwa tidak ada lagi makanan rohani yang dapat mengenyangkan selain kebenaran Kristus sendiri. Terang dunia, bahwa kita adalah terang dunia. Tuhan adalah pintu, gembala yang baik. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Seharusnya kita bisa menghidupi itu. Apakah kalau misalkan kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kebenaran Kristus itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupanku? Apakah aku benar-benar tahu dan sadar siapakah Kristus di dalam hidupku? Kalau kita tahu tentang Yesus adalah A, B, C, D, apakah itu hanya sekedar pengetahuan saja? Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengerti, memahami, menghidupi, dan menyatakannya di dalam kehidupan kita? Kebenaran yang dikatakan di dalam Yohanes khususnya yang ke-8 itu berbicara kebenaran itu akan memerdekakanmu, itu adalah kebebasan spiritual dari dosa dan belenggu yang mengikat. Apa itu maksudnya? Kalau tadi kita baca di ayatnya yang tak balik lagi sebentar. Ya. Jikalau kau tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kebenaran yang dinyatakan Yesus melalui firman-Nya. Kebenaran yang dinyatakan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kebenaran yang muncul tidak hanya sebatas pengetahuan saja bagi kita, tetapi pada akhirnya menjadi hasrat untuk kita semakin ingin mengenal pribadinya. Ketika kita berbicara kebenaran yang memerdekakan, itu berbicara bahwa kebenaran itu adalah guidance. Kebenaran yang ada di dalam firman itu adalah terang bagi jalan. Artinya kita itu tidak akan pernah tahu bagaimana kita seharusnya hidup kalau kita nggak mempelajari bagaimana jalan atau cara kerja kita hidup di dunia ini bagaimana. Nah itu baru tetap akan ada ya kalau kita mau membaca firman. Guidance-nya bagaimana sih? Apakah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu lebih gampang atau lebih sulit ya kira-kira? Mungkin kita akan berpikir bahwa ya enakan hidup sesuai pemikiranku lah Kak. Ya pokoknya kan aku sudah dibebaskan, diselamatkan. Ya kita jadi pemikiran liberal gitu ya. Yang penting kan aku sekarang enggak berbuat dosa, berusaha tidak berbuat dosa, aku baik-baik saja. Tapi ketika kita berbicara dosa, dosa itu tidak hanya berbicara bahwa melakukan sesuatu yang pasti-pasti jahat. Melakukan kebaikan pun kalau tidak sesuai dengan rancangan Tuhan itu juga dosa. Dosa adalah menyimpang dari kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan. Nah, kalau berdosa seperti membunuh, mencaci, memaki itu bahkan secara moralitas masyarakat kita pun tahu bahwa itu adalah dosa. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan dan juga kebenaran moralitas begitu ya. Tetapi kalau itu bukan sesuai dengan kehendak dan rancangannya Tuhan, kita sedang menyimpang loh dari rancangannya Tuhan, yaitu dosa. Wah, berarti tuntutan definisi dosa itu berat sekali ya. Kita memang pada akhirnya tidak akan pernah bisa terbebas dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa kami akan menjadi bebas? Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang Israel pada konteks ini mereka tidak paham
tentang maksudnya Kristus itu berbicara tentang kebebasan apa? Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka adalah keturunannya Abraham. Keturunan Abraham yang memiliki identitas yang istimewa di hadapan Tuhan dan tidak pernah dijajah oleh siapapun pada masa itu. Jadi bagaimana mungkin mereka berpikir memerlukan pembebasan lebih lanjut. Jadi ini gagal paham bahwa konteksnya bahwa di sini tidak hanya berbicara secara fisik, kebebasannya tidak hanya secara fisik, tetapi berbicara tentang kebebasan spiritual, terbebas dari dosa. Dan kemerdekaan yang ditawarkan di sini tidak hanya berbicara bahwa ketika kamu merdeka secara fisik, kamu merdeka. Bahkan di tengah kemerdekaanmu yang secara fisik pun, kamu sebenarnya sedang terikat dengan dosa. Dengan definisi dosa yang wow tadi itu, bagaimana kita bisa berkata bahwa kita tidak berbuat dosa lagi. Dan aku adalah hamba kebenaran. Tadi sempat ya di Roma dikatakan kalau kamu enggak hamba dosa ya kamu hamba kebenaran. Permasalahannya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa melompatkan diri kita, menyeberangkan diri kita menjadi hamba kebenaran. Hanya pembebasan yang ditawarkan Kristus Yesus di kayu salib itulah yang menjadikan kita beralih, switching position dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itulah yang akhirnya memerdekakan kita. Kemerdekaan yang ditawarkan di sini berbicara tidak hanya kemerdekaan secara ringan begitu. Tetapi ini kemerdekaan yang berbicara bahwa kalau kamu menerima nih tawaran pembebasan dari Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, hidupmu aman loh secara spirit. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang dosa yang menjerat dan mengendalikan, itu membuat kita memang tidak akan pernah bisa bebas secara spiritual. Ada intimidasi yang terus-menerus dan itu tidak akan pernah bisa terpatahkan dengan kekuatan kita. Berapa kali kita mengulangi fase siklus dosa. Tobat, kumat. Berapa kali kita tahu bahwa kalau aku akan melakukan dosa itu, intimidasi yang aku alami itu membuat aku jadi tidak bisa free in God. Padahal kita tahu bahwa kita akan terintimidasi, tapi kenapa kamu melakukan dosa yang sama? Dan itu berulang kali terus. Dan pada akhirnya apa yang terjadi konsekuensinya? Wah, moro-moro bilang, aku terlalu malu untuk ketemu Tuhan. Aku yang terlalu kotor dan berdosa ini. Apakah Tuhan masih menerima aku? Lah, lupa kita bahwa kemerdekaan atas kebenaran Kristus di kayu salib itu tidak bersifat sementara. Bersifat kekal. Apakah Tuhan tahu kelemahan kita? Tentu saja. Itulah kenapa Tuhan punya inisiatif untuk memberikan anaknya. Karena secara manusia kita gak akan pernah bisa. Maka ketika kita menerima keselamatan yang berasal dari Dia, sifatnya kekal. Kalaupun akhirnya kita masih mengulang dosa yang sama terus-menerus, berarti kitanya yang harus berubah. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat. Gimana sih kita harus bersikap? Dan kembali lagi merendahkan hati di hadapannya, bertobat, minta ampun. Jasib. Setelah itu hiduplah. Itu adalah proses perjalanan iman kita. Bukankah ketika kita menyadari bahwa kita masih ada dalam dosa, pada saat itulah sebenarnya karya Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Ketika kita itu masih menyadari kita itu loh, mengulang dosa yang sama, aduh kok aku kayak gini. Pada saat itu Roh Kudus loh bekerja. Roh Kudus sedang mengingatkanmu. Dan ketika kita bisa kembali kepada Tuhan, itu bukan dengan kekuatan kita. Ketika kita kembali bisa meratapi dosa kita. Kita, aduh Tuhan kenapa kok aku ini bebal? Kenapa sih Tuhan aku kok masih aja melakukan situasi yang seperti ini.
bukan kekuatan kita. Itu berarti Tuhan masih sayang loh sama kalian, sama saya begitu. Karena apa? Tuhan menyatakan dirinya, kamu memang tidak sanggup, kamu enggak mampu, ayo kembali datang kepadaku. Akulah sang sumber kemerdekaan itu, akulah sang sumber kemenangan itu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Wah, padahal kepengen dilanjutkan, tapi nggak mau. Kebenaran yang ada di dalam diri kita, itu bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita bisa kembali lagi kepadanya, itu bukan karena kekuatan kita. Dan ketika kita dimenangkan, itu bukan karena keluarga kita juga. Mereka ini berani-beraninya ngomong loh, aku ini keturunan Abraham. Oh, aku ini keturunan yang sudah ada dalam perkenanannya Tuhan, bangsa pilihan. Kalau sampai detik ini kamu lahir dari keluarga Kristen, bapakmu pendeta, mana Ben? Tapi maaf ya, pengenalan kita akan Kristus, pengenalan kita akan Tuhan, penyerahan diri kita akan Dia, dan penerimaan kita akan kebebasan melalui Injilnya. Itu sifatnya pribadi, men. Gak ada hubungannya sama orang tuamu, gak ada hubungannya sama lingkunganmu. Itulah kenapa itu harus muncul dalam dirimu, adanya hasrat keinginan dalam kita untuk menerima, berubah, dan menyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak bisa, ini bukan iman turunan, ini bukan iman warisan, ini adalah pengalaman pribadi. Ini yang berbicara tentang intimasi. Dan setiap orang itu memiliki pengalaman imannya sendiri-sendiri. Enggak sama. Orang mungkin bisa punya kesaksian bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Oh, karena aku sakit aku disembuhkan. Karena aku punya hutang yang banyak, kemudian Tuhan kasih aku hikmat, kemudian aku bisa melunasi itu semua, bahkan berlipat-lipat kali ganda Tuhan berkati. Mungkin kesaksian orang yang sering kita dengar adalah seperti itu. Kemudian kita bertanya, Kak, aku ini hidupku baik-baik saja, aku juga tidak pernah mengalami hutang yang seperti itu, aku juga enggak sakit, apakah aku berarti belum ketemu Tuhan? Oh enggak begitu konsepnya, begitulah. Tetapi ketika kita mengimani, kita tahu kebenaran tentang penebusan Kristus di kayu salib itu, itulah yang membebaskan kita dari dosa. Dan itu sifatnya personal. Nikmati prosesmu. Kalau memang sekarang ini rasanya, wah aku tuh percaya Tuhan tapi kok hidupku ya kayak gini-gini aja, bahkan kok semakin sulit. Kemudian kita mulai mempertanyakan apakah benar bahwa Tuhan itu ada dan menerima pengakuanku sebagai anaknya. Wah, kita harus belajar dari Ayub kemudian ya. Wah, Ayub itu nanti pokok pembahasan yang berbeda lagi dan panjang ceritanya. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita itu rancangan Tuhan yang utama. Ketika berbicara Ayub itu orang sing bagaimana ya, intinya itu adalah dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan Tuhan ini membanggakan Ayub di hadapan setan. Wah, tetapi kemudian banyak kejadian buruk terjadi dalam kehidupan Ayub. Yang perlu menjadi poin utamanya adalah ketika kita diciptakan, manusia ini diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan dan hanya untuk kemuliaannya. Tidak ada satupun di dalam kehidupan kita tuh akhirnya kita punya hak. Tuhan, hidupku kok begini, hidup dia seperti itu, hidup orang lain seperti itu. Ya karena rancangan Tuhan terjadi dalam hidupmu yang sempurna, yang terbaik itu adalah seperti itu. Apa yang bisa kita katakan? Karena pada akhirnya kehidupan kita hanya untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaannya nama Tuhan. Dan pada saat itulah itu yang akan menjadi hidup kita aman. Kenapa? Karena semuanya dalam kendalinya Tuhan. Segala kebaikan, segala keburukan, segala penderitaan, jika pada akhirnya itu agar rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita, harusnya kita bisa dengan percaya terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat itu apa? Kekuatan, penghiburan, itu pasti menjadi bagian kita. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak akan memberikan itu melebihi kekuatan kita. Jadi kita tuh Tuhan tahu kapasitasnya kita. Nah,
ketika kita tahu kebenaran, itulah yang membuat kita aman. Iman kita tidak ditentukan dengan baik buruknya kehidupan kita. Iman kita ditentukan karena kita mengetahui kebenaran dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menjadi kekuatan. Ayat yang ke-36. Jadi apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebenarnya di ayat yang ke-35 ini dikatakan begini, dan hamba tidak tinggal di rumah untuk selama-lamanya. Anak tinggal tetap di rumah untuk selama-lamanya. Jadi ini salah satu analogi juga yang diberikan berbicara tentang seorang hamba dan seorang anak. Hamba itu kan orang yang bekerja. Sifatnya itu sementara bisa jadi. Kalau misalkan dia berhenti kontrak kerjanya, maka dia akan dirilis dan keluar rumah. Dia tidak punya hak waris. Dia tidak punya sesuatu yang mengikat di keluarga tersebut. Tetapi seorang anak, dia ini memiliki hak waris. Seorang anak tinggal di rumah selamanya. Meskipun mungkin dia menikah kemudian harus pergi ke luar rumah, tetapi secara identitas dan status dia tetap seorang anak dengan kuasa penuh di rumah bapaknya. Jadi ketika kita berbicara tentang hal ini berbicara tentang anak di sini siapa? Anak di sini itu adalah Yesus Kristus sendiri sebagai anak Allah. Yesus Kristus memberikan otoritas. Yesus Kristus memiliki otoritas untuk bisa memberi kebebasan itu. Kenapa? Karena dia adalah anak Allah dan memiliki warisnya Allah. Kristus sendiri yang bisa menyatakan itu dan yang bisa memerdekakan. Mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan juga ketika kita ini ditanya tentang iman kita. Kapan sih Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Maka bisa dilihat dari bagaimana dia menyatakan otoritasnya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Siapa yang berhak untuk mengatakan bahwa seseorang itu berdosa dan tidak berdosa? Kuasa siapa? Dan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang dapat memberikan kebebasan sejati. Pembebasan yang dia tawarkan adalah pembebasan yang mendalam dari perbudakan dosa, yang membawa seseorang kepada kebebasan spiritual yang kekal. Ini ada pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan bersama. Apakah saya memahami perbedaan menjadi hamba dosa dan menjadi anak yang merdeka dalam Kristus? Paham gak? Hamba dan anak. Hamba tidak memiliki hak waris, bersifat sementara dan bisa keluar dari rumah. Anak memiliki hak waris, sifatnya kekal dan tinggal tetap di dalam rumah Bapa. Apakah saya percaya bahwa Kristus telah menebus dosa saya dan tinggal dalam kebenarannya dapat membebaskan saya dari belenggu dosa dalam hidup? Apakah kebenaran tentang penebusan Kristus di kayu salib itu hanya bersifat pengetahuan buat kita, buat saya? Ataukah saya sudah menghidupi itu dan percaya bahwa aku sudah ditebus, hidupku ada di dalam tangannya, karyanya ingin dinyatakan melalui kehidupanku, aku aman. Renungkanlah bagaimana kebenaran Kristus telah membebaskan Anda dari kebiasaan dan belenggu tertentu. Apakah masih ada berhala-berhala dosa yang mengikat? Apakah masih ada area yang masih memerlukan pembebasan? Datanglah kepada
gembala untuk dilakukan tumpang tangan. Enggak, tapi ini berbicara kalibrasi hati. Ini berbicara bagaimana kita akhirnya itu mengenali pribadi kita loh teman-teman. Bagaimana kita ini memiliki waktu untuk bersama benar-benar menenangkan diri kita untuk tahu posisi kita pada saat ini itu bagaimana. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Siapakah Engkau dalam hidupku Tuhan? Dan seberapa dalam kita mau tinggal dan hidup di dalam kebenarannya. Kalau mau direkap, manusia cenderung berkeinginan untuk bebas dan merdeka sekalipun realitanya selalu menjadi hamba. Dosa mengikat dan membelenggu tanpa kita sadari memaksa kita untuk tinggal lebih lama dan lebih dalam dan lebih dari yang kita bayangkan dan pikirkan, dan ujungnya adalah kebinasaan yang kekal. Namun inilah kebenarannya bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kebenarannya sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan sudah memilih kita untuk mengikuti Dia. Bukan hanya sebagai fans, tapi mari kita hidup sebagai murid yang sejati, yang mau mengikuti Kristus. Berarti hidup dengan kebenaran, mau ditransformasi, dan mengambil tanggung jawab. Mereka yang telah dipilih dan diubahkan kehidupannya oleh Injil, seharusnya mereka juga menghidupi dan memberitakan Injil. Kebenaran yang kita terima, berkat yang keterima, ya seharusnya janganlah kita keep sendiri. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang juga ingin dan perlu mendengarkan kebenaran itu. Nyatakanlah kebenaran, ajarkanlah mereka. Nyatakan kebenaran dengan jelas. Bagaimanakah kebenaran itu dinyatakan? Teladan Kristus menyatakan bahwa sampaikanlah kebenaran dengan clear dan jelas. Pelajari dulu. Bahkan untuk menjadi seorang penyampai Injil, wah, kita pun harus belajar Injil 3 menit, Injil 7 menit, Injil 10 jam. Tapi ada usaha untuk kita belajar. Dan kemudian menghidupinya dan membagikannya. Lalu kebenaran apa sih yang seharusnya kita nyatakan itu? Injil Kerajaan Allah, biarkanlah kita diingatkan kembali. Kabar baik dari Bapa tentang penebusan, pengudusan, dan pemulihan melalui Kristus. Anak Allah yang berinkarnasi menjadi anak manusia. Raja yang menderita, mati dan dibangkitkan. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memerintah sebagai raja dan pengantara kita menyertai gerejanya melalui Roh Kudus sampai pemulihan segala sesuatu pada waktu kedatangannya. Mari kita tundukkan kepala. Biarkanlah pada pagi hari ini kita kembali berkomitmen. Kita menenangkan hati pikiran, coba bertanya kepada dirimu, apakah kemerdekaan yang kau miliki sekarang berdasarkan kebenaran atas kemerdekaan yang ditawarkan oleh Kristus? Apakah itu sudah menjadi kemerdekaan yang sejati? Bahwa hidupmu, rohmu, spiritmu itu sudah dimerdekakan. Ingat kembali siapa kita. Ingat kembali pengorbanan Kristus di kayu salib. Ingat kembali kuasa kebangkitannya. Ingat kembali hak waris yang diberikannya kepada kita. Kalaupun kita boleh kuat sampai dengan detik ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena perkenanannya. Karena kekuatan dari kuasa kebangkitannya. Karena harapan dari penggenapan rancangannya. Kalau kita bisa beribadah, kalau kita bisa menyatakan kebenaran, itu adalah privilege. Mari kita menghargai itu semuanya. Kalau kita bisa melayani, itu adalah privilege.
Kalau kita belum melayani, perlengkapilah diri. Ambillah tanggung jawab. Dan nyatakan kebenaran itu melalui kehidupan. Sehingga banyak jiwa bisa mengenal Kristus karena kehadiranmu di tengah-tengah mereka. Bapa, ini kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk privilege yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih karena memilih kami. Terima kasih jika detik ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengenal pribadi-Mu. Terima kasih karena kuasa Roh Kudus-Mu kami memiliki iman untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengertian hikmat yang sampai dengan saat ini Tuhan berikan. Ketika kami menyadari bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, pertolongan-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya itu menjadi bagian kami. Dan terima kasih untuk hikmat, untuk kami paham bahwa kehidupan kami ini ada dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Biarkanlah ucapan syukur terus keluar dari bibir mulut kami. Dan ketika kami menghadapi kehidupan ini, kami boleh dimerdekakan, kami boleh dibebaskan, kami boleh terus memuji memuliakan Engkau tanpa ada ikatan. Dan kami percaya, tidak dengan kekuatan kami, tapi karena perkenanan-Mu, sehingga kami bisa terus memuji memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Makasih buat firman-Mu Tuhan, dan biarlah itu tertanam di dalam hati kami, dan biarlah kami hidup di dalam kemerdekaan-Mu yang sejati, sebagai hamba bahkan sebagai putra-putri kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tadi ada yang ketinggalan, kita belum memberikan persembahan. Ya. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja, maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa.
Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa minggu depan itu tadi, kita akan mulai ibadah kita khusus minggu depan jam 11 siang, pagi menjelang siang. Ya. Dan perlu diingat juga, tadi saya mengingatkan bahwa itu akan ada pawai. Ya, jadi untuk mengantisipasi semuanya itu karena Pak Roni ada pelayanan di 2 tempat sebelumnya, maka itu akan sangat berpengaruh ya, makanya kita antisipasi jam 11. Jadi kasih tahu teman-temannya, ya udah kasih tahu enggak apa-apa sih biar datang dulu, nggak kasih tahu aja, kasih tahu informasi jam 11, oke? Datang lebih awal, itu juga biar enggak macet. Daerah sini soalnya ya kan daerah ini sering banyak bikin acara ya, daerah alun-alun ini ya. Ya, datang lebih awal lebih bagus lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Nanti disediakan kopi apa enggak? Enggak. Oke ya. Nah, nanti bisa dibahas itu tadi firman Tuhannya di komsel-komsel yang ada, yang belum gabung komsel segera ikut komsel ya. Oke. Itu menarik sekali tadi ya. Ada beberapa catatan yang bisa kita ngobrolin di situ. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat pengutusan dari Tuhan bahwa kita meresponi firman Tuhan, iya terhadap firman Tuhan dan mau tunduk atas kepada otoritas Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Dan akhirnya jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini, berkat pengutusan ini, di mana engkau harus menjadi, di mana engkau menggarami dan menerangi dunia ini. Diberkati engkau di tempat kuliahmu, di tempat studimu, di keluargamu, di masyarakat, di pertemananmu, di komunitasmu, di mana Tuhan tempatkan engkau. Diberkati engkau dengan berlimpah-limpah, dengan hikmat yang dari surga, dengan kebenaran yang daripada Roh Kudus yang selalu mengingatkan engkau, sehingga dimanapun engkau berada, orang melihat Kristus di dalam kehidupanmu, orang melihat kebenaran Kristus di dalam kehidupanmu, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui kehidupanmu, dimanapun engkau Tuhan tempatkan. Kami terima berkat Tuhan ini Tuhan, kami terima firman Tuhan ini, kami mengingatnya, kami menyimpannya dalam hati, kami merenungkannya kembali, kami membagikannya, kami melakukan dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kami terima berkat pengutusan ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu dan merdeka.